Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Waspada terhadap iri hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan tentang pembelaan diri yang dilakukan oleh Stefanus di hadapan para mahkamah agama untuk menanggapi hal-hal yang dituduhkan kepada dia. Dalam pembelaan diri tersebut, Stefanus mengangkat kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Dari kisah ini, Stefanus ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kelemahan dari umat Tuhan sejak dahulu adalah sikap iri hati dan dengki terhadap sesama mereka yang sepertinya lebih diberkati. Yesus ketika diserahkan untuk disalibkan karena kedengkian yang ada di dalam hati pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang melihat popularitas daripada Yesus. Jadi kita dapat melihat bahwa iri hati dapat membuat seseorang rela melakukan apa saja, bahkan mereka rela untuk membinasakan orang lain. Sikap iri hati itu sendiri memiliki dampak yang negatif bagi setiap kita. Sikap iri hati bisa merusak atau mengambil sukacita dan damai sejahtera dalam hati kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi iri hati mampu mengambil atau merampas sukacita dan damai sejahtera yang ada di hati kita. Iri hati juga membawa dampak yang lain, yaitu membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak. Bahkan iri hati juga berdampak pada hubungan kita dengan Allah menjadi rusak karenanya. Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang merasa atau timbul iri hati dalam hati kita kepada orang lain. Mungkin kita iri hati melihat keberhasilan orang lain. Mungkin kita iri hati melihat keberhasilan pelayanan orang lain, karir orang lain semakin bagus. Kita iri hati karena kita melihat ada teman kita yang dipercayakan banyak hal sedangkan kita tidak. Kita iri hati melihat keharmonisan keluarga orang lain sedangkan kita tidak. Ketahuilah bahwa berhati-hati terhadap sikap iri hati ini. Buang jauh-jauh sikap iri hati ini dari hidup saudara. Bertobatlah dari sikap iri hati ini. Karena iri hati membawa dampak yang negatif dari hidup saudara. Sekali lagi, iri hati akan merampas sukacita dan damai sejahtera di hati saudara. Iri hati akan merusak hubungan saudara dengan sesama. Dan iri hati akan juga merusak hubungan saudara dengan Allah. Karena itu, waspadalah terhadap iri hati. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar tentang bahayanya iri hati terhadap orang lain. Kami berdoa, jikalau ada di antara kami yang punya sikap iri hati atau sedang merasa iri terhadap orang lain, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami untuk kami melepaskan atau terbebas dari rasa iri hati ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.